Oke, Bang Doli, kalau melihat dari sikap Pak Presiden sendiri, dari Golkar sendiri melihat bahwa jika memang pada akhirnya tindakan atau isu reshuffle ini memang akan dilakukan, apakah lebih baik Pak Presiden evaluasi dulu, ngobrol dulu, ataukah memang langsung saja mengambil keputusan? Saya kira Pak Presiden tahu apa yang akan dilakukan ya, apabila misalnya sudah diambil keputusan oleh Pak Presiden bahwa akan terjadi reshuffle. Soal mekanisme, caranya, kemudian penjelasannya, saya kira ya Pak Prabowo ini kan apa namanya ya kepala negara, kemudian ya seorang negarawan ya yang sudah cukup panjang sejarahnya di politik, kepemimpinannya kita juga lihat sudah teruji gitu ya. Saya kira Pak Prabowo tahu bagaimana cara nanti untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah ketika memang beliau memutuskan untuk melakukan reshuffle gitu ya. Saya kira kita semua akan apa namanya ya memberikan sepenuhnya kewenangan itu kepada Pak Presiden. Ya, oke. Dan kita tidak bisa juga mengatakan suka atau tidak suka, mau tidak mau, karena itu memang hak prerogatifnya beliau, kira-kira begitu. Oke, seperti Bang Noel tadi, Bang Doli, apakah mungkin saja jika memang ada evaluasi yang dilakukan Presiden, apa sebenarnya ingin disampaikan oleh Golkar jika pada akhirnya reshuffle ini jadi dilakukan, apakah perlu mempertimbangkan soal politisnya atau lebih ke soal kerja profesional, orang-orang profesional yang dimasukkan? Ya, saya kira di Indonesia ini kan sistem kita sistem presidensial Ya. gitu ya. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa dari pemilu ke pemilu, mungkin karena memang kultur kita ini adalah kultur gotong royong, kebersamaan gitu ya, membangun sinergitas gitu. Dan kemudian pada saat pencalonan presiden itu kan itu juga didukung oleh sama-sama dan koalisi. Tidak ada selama ini pengalaman satu calon presiden wakil presiden yang didukung oleh tunggal Ya. satu kekuatan politik gitu. Nah itu yang kemudian kita lihat selalu pasca pilpres, seorang presiden terpilih itu pasti akan mengajak berkomunikasi, berdiskusi dengan partai-partai politik pendukungnya. Jadi variabel itu seperti tadi yang disampaikan oleh Saudara Agung juga tidak bisa dinafikan ya. Saya setuju tadi ada biasanya memang selama ini presiden akan mengambil langkah-langkah dalam reshuffle itu pada 3 variabel tadi itu ya. Jadi salah satunya adalah variabel tentang politis ya. Selain yuridis ada pelanggaran yuridis, ada pelanggaran hukum, etis, tapi juga saya kira khusus untuk Pak Prabowo, kalau kita lihat dari pidato-pidatonya itu adalah soal performance ya, soal kinerja, apalagi diorientasikan untuk kepentingan rakyat, bangsa, negara, itu juga sangat kuat menjadi pertimbangan beliau. Tetapi saya kira juga tidak mungkin juga dinafikan variabel yang dua tadi. Kalau yang hukum saya kira semua ya, kalau memang sudah dilihat ada masalah pelanggaran, potensi pelanggaran hukum, kemudian pelanggaran etik, itu siapapun presidennya saya kira itu tidak mungkin diabaikan. Tapi tadi 3 itu, variabel politis, variabel apakah ada pelanggaran hukum atau etik, dan yang ketiga tentu tentang soal kemampuan kerja atau kinerja dari para menteri itu akan menjadi salah satu menjadi pertimbangan dari Pak Presiden.